Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TKP, tapi sebelumnya aku mau nanyain kabar kalian gimana teman-teman. Semoga sehat selalu ya, dan tetap terus semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini kita langsung aja ya bahas tentang sosial budaya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke soalnya kita bakal bahas dulu PR TIK yang kemarin. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Hari ini Anda pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun. Salah satu di antara teman Anda menggunakan website untuk menyebarluaskan informasi kepada teman-teman, serta menggunakan media sosial lainnya. Sikap Anda adalah Oke, di sini itu soal konteks soalnya itu tentang TIK ya teman-teman, teknologi informasi komunikasi. Jadi kita untuk menjawabnya itu menggunakan trik atau tips seperti yang udah aku share kemarin ya teman-teman, yaitu menggunakan inovasi, kemudian itu terbuka dengan teknologi yang baru ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi memanfaatkan peluang ya teman-teman. Jadi kita cari jawaban yang seperti tiga itu teman-teman. Oke, yang A menanyakan alasannya menggunakan media sosial tersebut dan mengingatkan untuk tidak menggunakannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian yang B menasehatinya pada saat acara untuk tidak menggunakan media sosial. C makan saja tanpa harus tahu apa yang dikerjakan. D menanyakan bagaimana caranya dan apakah efektif menggunakan media sosial tersebut. E membiarkannya karena itu sudah zamannya. Oke teman-teman, jawaban kalian apa teman-teman? Oke, di sini aku langsung aja ya ke jawaban aku. Yaitu jawaban aku adalah yang D teman-teman. Ya, itu menanyakan bagaimana caranya dan apakah efektif menggunakan media sosial tersebut. Nah ini tuh kita tertarik nih sama si teknologi tersebut teman-teman. Yaitu kita nanya nih gimana cara menggunakan website tersebut gitu kan, dan apakah efektif kayak gitu. Nah ini merupakan salah satu yang namanya terbuka, sifat terbuka ya sama teknologi yang baru, dan mulai muncul seperti ingin memanfaatkan peluang yang ada teman-teman, peluang dari si teknologi yang baru ini teman-teman. Nah kalau yang A menanyakan alasannya menggunakan media sosial tersebut dan mengingatkan untuk tidak menggunakannya. Oke, ini tuh lebih kalau masuk ke konteks soal mungkin sosial budaya ya teman-teman. Tapi karena di sini soalnya itu tentang TIK, maka kita menjawabnya juga harus menggunakan tips dan trik dari TIK teman-teman gitu ya. Kalau misalnya yang ditanyakan sosial budaya, kemungkinan jawabannya adalah yang A gitu ya, ataupun yang B. Oke, berarti fix ya jawaban yang benar itu adalah yang D teman-teman. Oke, ini menurut pribadi aku, beda dengan pribadi kalian ya. Kalau misalnya kalian kurang setuju juga boleh komen di kolom komentar. Nah D itu adalah poinnya 5. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah A ya. Poin 4 itu adalah A. Kemudian yang 3 itu adalah B. Kemudian yang C itu poinnya 2. Dan yang E itu poinnya 1 teman-teman. Nah gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya poinnya teman-teman. Tapi yang penting di soal TKP ini kita harus mencari poin yang paling tinggi, dan poin paling tingginya itu adalah di D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Oke teman-teman, ini dia soal tentang sosial budaya. Tapi sebelum masuk ke soalnya, aku mau ngasih tips dan trik untuk menjawab soal TKP sosial budaya teman-teman. Nah, pada sosial budaya ini, apa sih yang harus kita pilih, jawaban yang seperti apa teman-teman, dan aspek penilaiannya seperti apa. Nah, pada sosial budaya itu kalian bisa menggunakan trik untuk menjawabnya. Itu adalah yang pertama, harus mengandung jawaban yang toleransi ya, yang sifatnya toleransi. Kemudian inklusif itu artinya mau berbaur teman-teman ya. Kemudian yang ini kepentingan umum. Nah, ini tuh lebih mementingkan kepentingan umum ya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang terakhir itu ada adaptif, yaitu bisa beradaptasi dimanapun teman-teman. Oke, jadi ini adalah sedikit tips dan trik untuk menjawab soal TKP sosial budaya teman-teman. Oke, coba kita lihat soal nomor satunya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Anda sedang terburu-buru pergi ke kantor karena ada rapat mendadak dengan atasan Anda. Tetapi Anda mendapati piring pecah di lantai dapur rumah Anda yang dapat membahayakan orang lain. Oke, tindakan yang tepat adalah, kalian boleh pause dulu video ini terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya teman-teman.
Oke, kita lihat yang A ya. A itu menutup pecahan piring dengan kain karena terburu-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan Anda. Oke, boleh ya, kita simpen dulu. Ini jawabannya. Oke, kemudian yang B, membersihkan pecahan tersebut lalu datang terlambat. Nah, ini di sini terburu-buru ya, berarti udah mepet banget nih teman-teman waktunya. Nah, kita itu ada rapat mendadak nih dengan atasan teman-teman. Terus jumpa lagi nih si piring pecah di lantai yang dapat membahayakan orang lain teman-teman. Jadi tindakan kita gimana? Oke, yang B ini benar ya, yaitu membersihkan pecahan tersebut. Oke, ini solusi ya, udah terselesaikan masalahnya. Tapi jadinya datanya terlambat teman-teman, sedangkan kalian tuh ada rapat mendadak. Jadi ini kurang tepat ya, jadi B aku eliminasi. Kemudian yang C, menelpon teman bahwa Anda sedikit terlambat datang dan membersihkan pecahan piring terlebih dahulu. Oke, membersihkan pecahan piring ini baik ya, cuman konsekuensinya kalian sedikit terlambat teman-teman. Jadi terlambat nih buat rapat sama atasan, padahal udah buru-buru banget tuh ya, udah mepet. Jadi yang C itu aku eliminasi. Kemudian yang D itu menelpon teman Anda untuk menggantikan rapat. Nah, ini tuh malahan menyuruh orang lain untuk menghadiri rapat tersebut ya. Padahal kalian udah punya janji nih sama atasannya, teman-teman. Jadi yang D itu juga kurang setuju. Kemudian yang E, membiarkannya saja dan terburu-buru berangkat ke kantor. Oke. Di sini ada kata membiarkannya saja. Kalau membiarkannya saja, itu masalahnya piring pecahnya itu bisa membahayakan orang lain, teman-teman. Kaca ya kan, bisa melukai orang lain, teman-teman. Dan di sini kalian membiarkannya aja, teman-teman. Malahan nanti bisa mencelakai orang lain gitu ya. Jadi ini tidak ada penyelesaian solusinya. Jadi aku eliminasi. Nah, berarti tersisa jawabannya tinggal berapa, teman-teman? Oh, udah dieliminasi semua ya, kecuali yang A. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Nah, menutup pecahan piring. Oke, ini itu solusi ya, teman-teman. Bisa ada solusinya. Karena terburu-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan. Oke, berarti ini rapat tidak terlambat. Dan pecahan piring itu bisa terselesaikan dan tidak membahayakan orang lain, teman-teman ya kan. Dengan kita menutup pecahan piring tersebut, jadi orang itu tahu misalnya ada apa ya di balik kain tersebut, jadi tidak terinjak sama orang serpihan kacanya itu, teman-teman, sehingga tidak melukai orang lain. Nah, jadi yang A itu poinnya adalah 5 ya. Kemudian yang poinnya 4, poin 4-nya itu ada di B. Kemungkinan poin 4-nya ada di B ya, teman-teman. Kemudian poin 3 itu adalah C. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang D. Dan poin 1-nya itu adalah yang E. Oke, kurang lebih seperti itu poinnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng. Di masa pandemi COVID-19 ada himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara atau ASN, untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, diantaranya sering mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN adalah, di sini tentang COVID-19 ya, teman-teman, yang sedang marak-maraknya nih di Indonesia. Oke, di sini kita sebagai ASN ya, amin ya teman-teman, kita sebagai ASN di 2021 ini. Oke, di sini di masa pandemi COVID-19 itu ada himbauan ya dari pemerintah untuk melaksanakan prokes ya, untuk mencegah penularan virus corona. Nah, kita sebagai seorang ASN nih harus mematuhi peraturan pemerintah tersebut nih ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, yang A, membiasakan menerapkan prokes social distancing dimanapun, terutama pada saat berada di luar rumah. Oke, ini boleh ya. Kemudian yang B, mencuci tangan ketika ada fasilitas yang menyediakan. Oke, berarti kalau tidak ada fasilitas yang menyediakan, dia nggak cuci tangan, teman-teman. Iya sih, memang iya sih. Misalnya kalau nggak ada tempat untuk cuci tangan, di mana juga kita bisa cuci tangan ya. Tapi kita bisa menggunakan yang namanya hand sanitizer, teman-teman, gitu ya. Oke, berarti yang B ini kurang tepat ya, teman-teman. Kalau seandainya ada ditambahkan di sini digantikan menggunakan hand sanitizer, itu kemungkinan benar jawabannya, teman-teman. Oke, kita eliminasi. Kemudian yang C, memakai masker ketika ingat.
Oke, ini dia melanggar ya teman-teman. Hanya ingat aja berarti dia pakai maskernya, jadi kurang tepat. Kemudian yang D, menerapkan prokes hanya di lingkungan kerja. Berarti dia hanya memakai prokes yang lengkap di lingkungan kerja aja teman-teman. Kalau di tempat lain, misalnya entah ke kafe atau ke pasar, dia tidak menerapkan prokes dengan benar. Jadi yang D ini aku eliminasi. Kemudian yang E, menanam tanaman herbal untuk menjaga imun tubuh. Nah ini juga benar. Berarti tersisa 2 option nih teman-teman, antara A sama E. Oke, kontribusi yang dapat kita lakukan sebagai ASN untuk mendukung program pemerintah. Nah, program pemerintah itu adalah apa? Adalah ini, ajakan untuk menerapkan prokes teman-teman ya, supaya mencegah yang namanya penularan virus corona. Nah, jadi kontribusi kita sebagai ASN itu adalah yang A ini teman-teman, yaitu membiasakan menerapkan prokes, karena perintahnya si pemerintah itu adalah menerapkan prokes dengan benar ya kan. Kemudian ditambah lagi dengan social distancing, terutama pada saat berada di luar rumah. Nah jadi yang poin 5-nya itu adalah yang A. Kemudian poin 4-nya itu adalah yang E ya. Menanam tanaman herbal itu nggak salah ya teman-teman, cuman kita balik lagi ke konteks soal program pemerintah itu sekarang lagi gencar-gencarnya menerapkan prokes dengan benar ya, supaya mencegah yang namanya penularan virus corona kayak gitu. Jadi kalau kita jawab yang E, itu menanam tanaman herbal menjaga imun tubuh, ini kurang masuk dengan si program pemerintah ya teman-teman, kurang masuk dengan konteks soalnya. Jadi poin 4-nya itu adalah yang E. Kemudian poin 3, poin 3-nya itu adalah yang mana teman-teman? Yang D ya, poin 3-nya itu D. Kemudian poin 2-nya B, dan poin 1-nya itu adalah yang C gitu teman-teman. Oke. Atau mungkin dari kalian ada pendapat lain dari aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soalnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian udah sampai mana. Dan apalagi kalau bukan di Sobat CPNS ini teman-teman. Nah di Sobat CPNS ini itu udah disesuaikan ya sama kisi-kisi Permen-Pen RB, dan juga passing grade-nya udah dirubah nih teman-teman, yaitu TKP-nya jadi 166. Nah di website Sobat CPNS ini kalian tuh bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang banyak dan beragam banget teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian TO mini atau mini tryout ya teman-teman, buat kalian yang sibuk banget mungkin bisa dipakai, yaitu 15 soal tiap 15 menit teman-teman. Kemudian setelah itu coba kita lihat di sini apa aja. Ada hasil pembahasannya juga bisa kalian langsung lihat ya. Kalau misalnya kalian udah try out, nanti keluar hasil nilai sama grafiknya. Terus juga pembahasan yang yang simple dan mudah dimengerti teman-teman. Kemudian ada juga materi SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kemudian juga ada modulnya teman-teman. Nah itu modul CPNS ya. Ini tuh kayak e-book atau buku elektronik ya. Dia bentuknya buku tapi dikemas atau bisa dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi itu bisa kalian akses di mana aja dan kapan aja, dan itu tuh banyak banget ya modulnya teman-teman, dan itu bermanfaat banget buat menambah wawasan atau referensi kalian dalam belajar teman-teman. Nah semua ini hanya bisa kalian dapatkan dengan 65.000 aja teman-teman. Jadi tuh murah banget ya. Jadi udah dapat buku 10 buku nih loh, 10 buku, kemudian dapat materi SKD, kemudian dapat tryout-nya juga dan mini TO-nya juga hanya dengan 65.000 teman-teman. Jadi itu ini worth it banget buat kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian beli nih teman-teman, kalau misalnya kalian beli buku satunya itu aja bisa sampai 100.000 kan teman-teman. Tapi di sini 10 buku dan kawan-kawannya itu kalian hanya bayar 65.000 aja teman-teman. Dan itu sangat recommended dan bermanfaat banget buat kalian. Dan akun ini itu berlaku selama setahun teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Anda berprofesi sebagai seorang dokter di RSUD. Saat pandemi COVID-19, rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Angka kasus positif COVID-19 di daerah Anda tergolong tinggi. Anda selalu merasa was-was ketika pulang dari kerja karena barang-barang yang dikenakannya rawan membawa virus corona. Maka sikap Anda terhadap kondisi itu adalah... Oke, kalian boleh post lagi video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Nah, yang A itu adalah
Setiap Anda pulang kerja, Anda minta disemprot desinfektan. Oke, kemudian yang B, selalu menerapkan prokes dimanapun dan ganti baju setelah pulang. C, biasa saja karena terkena wabah COVID-19 masih ada kemungkinan untuk sembuh. Oke, yang C ini dia biasa aja kayak gitu, kayak tidak menerapkan prokes dengan benar ya, tidak mencontohkan perilaku yang baik sebagai nakes gitu teman-teman. Jadi yang C juga aku eliminasi, yang C ya. Kemudian yang D, selalu mencuci tangan sebelum masuk rumah. Oke, ini benar ya. Yang B juga benar. Kemudian yang A juga benar. Nah, kemudian yang E, selalu mencuci semua peralatan rumah tangga. Oke, berarti satu jawaban yang kita eliminasi ya. Nah, di antara keempat option ini, mana sih yang benar nih sikap kita terhadap kondisi tersebut nih? Kita pulang kerja ya kan, kita kerja di RSUD yang merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 nih teman-teman. Terus barang-barang kita tuh pasti rentan kan membawa virus corona tersebut. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita sampai di rumah teman-teman? Oke, yang A itu setiap Anda pulang kerja minta disemprot desinfektan. Apakah ini benar teman-teman? Ayo tebak teman-teman, apakah ini benar? Oke, yang B, selalu menerapkan prokes dimanapun dan ganti baju setelah pulang. Oke, D, selalu mencuci tangan sebelum masuk rumah. E, selalu mencuci semua peralatan rumah tangga. Oke, ini yang bisa aku eliminasi itu adalah ini. Yang D, dia aku bisa eliminasi ya, yaitu mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Oke, ini udah masuk ke poin B teman-teman, yaitu menerapkan si protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak gitu kan. Nah, jadi yang D itu bisa aku eliminasi karena udah masuk ke poin B. Kemudian yang E, selalu mencuci semua peralatan rumah tangga. Nah, ini juga aku eliminasi juga ya teman-teman. Nah, jadi A sama B nih teman-teman. Tapi di sini menurut aku yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Selalu menerapkan prokes dimanapun dan ganti baju setelah pulang. Nah, jadi kita di rumah sakit itu pasti banyak virus ya kan, pasti bisa nempel di baju, di peralatan apapun kayak gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan saat pulang itu adalah kita tetap mematuhi prokes, cuci tangan, kemudian bersih-bersih ya kan, terus kita ganti baju, langsung kita cuci bajunya tersebut ya kan teman-teman. Nah, jadi yang B itu adalah paling tepat jawabannya. Kenapa tidak yang A? A itu setiap Anda pulang kerja minta disemprot desinfektan. Oke, ini tuh udah masuk juga ya ke kurang tepat aja sih teman-teman, dan paling tepatnya itu adalah B, yaitu menerapkan prokes ya kan, untuk melindungi orang lain juga supaya tidak terkena si virus corona. Jadi poin 5-nya itu adalah di B. Kemudian poin 4 itu adalah yang D ya, poin 4-nya. Kemudian poin 3 itu adalah yang mana nih teman-teman? Poin 3 itu ada di A ya. Poin 2 itu adalah di E, dan poin 1-nya tadi di C teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang dokter baru saja dipindah tugas ke daerah pedalaman selama 10 tahun ke depan, di mana mayoritas agamanya berbeda dengan yang diyakini dokter itu. Setelah mendatangi kepala daerah, dia menjelaskan mengenai adat dan kebudayaan di daerah itu. Ada beberapa hal yang bertentangan dengan keyakinan dokter, namun dia tidak berani mengutarakannya kepada kepala daerah karena khawatir tidak akan diterima baik. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter itu adalah, oke teman-teman, kalian bisa pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Oke, di sini tentang sosial budaya ya, yaitu aspek yang dinilai atau tips untuk menjawabnya itu adalah toleransi, kemudian mau berbaur, kemudian kepentingan umum, dan satu lagi apa teman-teman? Satu lagi teman-teman diingat-ingat. Itu adaptif ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Oke, yang A itu tetap melakukan adat dan kebudayaan di daerah tersebut agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar walaupun bertentangan dengan keyakinannya. Oke, di sini konteks soalnya adalah si dokter itu ditempatkan di tempat yang mempunyai adat dan kebudayaan yang bertentangan dengan keyakinan si dokter, teman-teman. Tapi si dokter itu tidak berani mengutarakannya, teman-teman, karena takut menyinggung perasaan orang di sana, teman-teman, atau khawatir tidak akan diterima baik.
Nah, seandainya kalau kalian jadi dokter tersebut, apa sih yang sikap kalian dalam menghadapi situasi kayak gini, teman-teman? Kayak yang A itu tetap melakukan adat ya, walaupun bertentangan dengan keyakinan. Menurut aku kurang tepat ya, teman-teman, yang A. Kita melakukan kebudayaan mereka, sedangkan kebudayaan mereka itu bertentangan dengan keyakinan kita, teman-teman. Jadi itu kita nanti yang berdosa ya, jadi nggak boleh. Jadi yang A kita eliminasi. Lihat yang B, menjelaskan adat dan kebudayaan di daerah yang sesuai dengan keyakinannya saja, namun tidak menyampaikan kepada kepala daerah agar tetap baik-baik saja. Oke, ini bukan menjelaskan tapi menjalankan, teman-teman. Ini adalah menjalankan. Oke, ini tuh tipe ya, teman-teman. Oke, itu adalah menjalankan adat dan kebudayaan di daerah yang sesuai dengan keyakinan saja, namun tidak menyampaikannya kepada kepala daerah agar tetap baik-baik saja. Oke, ini boleh ya, bagus juga sih yang B. Oke, yang yang C, menolak secara halus apabila diajak melakukan hal yang bertentangan dengan kepercayaan dengan alasan sibuk. Oke, ini boleh juga ya. Kemudian yang D, tetap menjalankan adat yang bertentangan dengan keyakinan hanya apabila diajak saja. Nah, ini tadi sama dengan yang poin A, teman-teman, jadi aku eliminasi. Kemudian yang E, memohon maaf kepada masyarakat setempat bahwa adat dan kebudayaan di daerah tersebut bertentangan dengan keyakinan dan tidak dapat menjalankannya. Oke, boleh juga lah ya, kita keep aja dulu. Jadi yang kita eliminasi itu ada 2, tersisa 3 option. Mana nih kira-kira sikap yang paling baik nih di antara 3 option ini, teman-teman? B itu menjalankan adat dan kebudayaan yang sesuai keyakinan kita aja ya, tapi kita tidak menyampaikan kepada kepala daerah agar hubungannya itu tetap baik. Oke, bagus ya, berarti dia menghindari yang namanya perpecahan juga gitu kan. Terus ada juga toleransinya di sini, teman-teman ya. Oke, kalau yang C, menolak secara halus apabila diajak melakukan hal yang bertentangan dengan kepercayaan. Oke, ini menolak ini adalah hak kita juga ya, teman-teman, karena kan adat mereka itu bertentangan nih dengan si dokter ya kan, dengan alasannya sibuk. Alasan yang sibuk itu jadi kayak konotasinya itu negatif, teman-teman ya. Soalnya kalau pribadi aku ya, misalnya kalau aku ajak ajak misalnya entah ajak pergi kemana kayak gitu, tapi kalau misalnya orang yang aku ajak itu nolaknya halus sih, tapi dengan alasan sibuk, pasti kita kayak sedikit kecewa kayak gitu kan, teman-teman, agak sedikit sedih gitu ya. Jadi yang C sih menurut aku kurang tepat. Dan ini tuh sekali lagi ya, ini aku jawab sesuai dengan pribadi aku, teman-teman. Kalau misalnya kalian berbeda, pastinya berbeda ya, teman-teman. Pribadi kita sama pribadi aku sama pribadi kalian tuh pasti berbeda ya kan. Jadi kalau misalnya kalian kurang setuju, boleh aja komen di kolom komentar ya. Oke, berarti yang C ini menurut aku eliminasi. Kemudian yang E itu memohon maaf kepada masyarakat setempat bahwa adat dan kebudayaan di daerah tersebut bertentangan dengan keyakinan dan tidak dapat menjalankannya. Oke, teman-teman, gimana nih jawabannya antara B sama E, teman-teman? Oke, menurut aku pribadi ya, yaitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Kita menjalankan adat dan kebudayaan di daerah yang sesuai dengan keyakinan kita aja nih, teman-teman. Jadi yang tidak sesuai keyakinan kita itu tidak kita jalankan ya. Dan kita dan juga tidak menyampaikannya kepada kepala daerah untuk menjaga hubungannya itu tetap baik-baik aja, teman-teman. Jadi tidak terjadi yang namanya perpecahan gitu atau menyinggung perasaan mereka gitu ya. Jadi yang B itu paling tepat sih menurut aku, teman-teman. Ini menurut aku ya, sekali lagi ini menurut aku, teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang setuju jawabannya B, itu silahkan aja komen di kolom komentar ya. Oke, sini poin 5-nya itu di B. Kemudian yang poin 4. Poin 4-nya itu di mana, teman-teman? Poin 4-nya itu adalah yang C ya, teman-teman. Nah, yang C itu poin 4. Kemudian poin 3-nya itu adalah yang E. Kemudian poin 2 itu adalah yang D. Dan poin 1-nya itu adalah di A, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Ini dia soal yang terakhir ya.
Nah, coba kita baca bareng-bareng. Anda sudah berkeluarga dan sering muncul masalah keluarga. Salah satu penyebabnya dikarenakan mertua Anda ikut campur dalam urusan rumah tangga. Hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan Anda sudah tidak tahan dengan semua sikapnya. Mertua Anda dikenal galak dan setiap perkataannya cukup menyakitkan. Maka Anda akan... Oke teman-teman, silahkan jawab soal ini. Karena soal ini adalah PR buat kalian teman-teman ya. Dan kalian pikir-pikir dulu dengan baik, kemudian analisis, terus komen di kolom komentar aku beserta dengan alasan yang lengkap ya teman-teman, ataupun alasannya logis. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal TKP tentang sosial budaya. Semoga ini tuh bisa membantu kalian ya dalam persiapan CPNS di tahun 2021 ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik like serta di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan aku ucapin sama kalian terima kasih banget yang selalu nontonin channel ini. Dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banget. See you next video. Bye-bye.